statusnya GBK olahraga. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Yang Anda saksikan saat ini adalah antrean di Gelora Bung Karno pada pekan lalu. Antrean warga ini mengular ketika mereka bergantian akan berolahraga. Nah, warga yang akan memasuki area ini diharuskan antre dan hanya diberi kesempatan 1 jam berada di area Ring Road. Selanjutnya lokasi tersebut disterilkan terlebih dahulu sebelum kelompok berikutnya bergantian masuk. Olahraga mulut dan perut. Ya, sekali lagi jangan dimasukkan nanti. Nah, ini memang ada tetap terjaga. pemandangan yang sedikit berbeda kalau kita biasanya banyak suka ya kalau misalnya olahraga ke GBK. Pasti ada beberapa yang berbeda ya ketika pandemi dan sebelumnya. Betul, tapi setelah adanya pandemi ini saya mengurangi ya ke area publik sebenarnya. Tapi ketika dibuka itu juga mau tidak mau pasti membuka antusiasme masyarakat yang sudah lama sekitar 3 bulan tidak berolahraga di area terbuka, salah satunya di Gelora Bung Karno ini. Kenapa baik kok mengurangi aktivitas di ruang terbuka? Itu pilihan seseorang saja ya, ketika ingin berolahraga saya lebih memilih di lingkungan rumah saja. Tapi kan ketika pilihan orang datang ke tempat terbuka seperti ini juga kita tidak bisa membatasi. Yang diharapkan adalah mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan tetap harus dijaga, tapi kemarin epidemiolog juga mengatakan bahwa ruangan tertutup ini juga harus diwaspadai ya, Mbak ya, untuk sirkulasi udaranya dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin pekan lalu ini ada antrian yang seperti kita lihat saat ini, bagaimana untuk pagi ini? Kita akan sapa rekan kami di sana, ada Kamaratih Kusuma. Kamaratih, gimana kondisi terkini di Stadion GBK? Selamat pagi Ginavita, Bayu. Hari ini saya akan ajak kalian, pemirsa juga, untuk olahraga di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita tahu ada video yang viral kemarin, yang dimana banyak sekali antrian petugas yang memberikan informasi mengenai protokol kesehatan yang harus tetap dikedepankan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta saat Anda sedang beraktivitas. Ini terlihat, mungkin kameramen bisa membantu untuk memperlihatkan kondisi saat ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ada pemeriksaan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satgas COVID-19 serta juga dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita akan ajak pemirsa untuk masuk. Ini pertama kali harus tetap. Saya mau langsung masuk bisa ya, izin. Ya, ini terlihat ada hand sanitizer yang harus digunakan, pengecekan kesehatan pastinya juga untuk di tempat masuk atau awal pintu masuk dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tempat pintu masuk mobil pun Anda harus sudah dicek suhu tubuh dan juga harus menggunakan masker selama di area GBK dan juga dicek suhu tubuhnya. Apabila memang Anda cukup sehat, dianggap cukup sehat untuk berolahraga, Anda baru boleh diperbolehkan masuk ke GBK. Nah, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang langsung mengenai sebenarnya bagaimana sih protokol kesehatan yang harus dikedepankan kalau kita berolahraga baik di dalam ruangan ataupun aktivitas di luar ruangan seperti saya saat ini. Karena banyak sekali informasi mengenai lebih baik pakai masker saja atau face shield saja. Kalau saya lebih aman dua-duanya nih ya. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Dr. Vito yang sudah menunggu dan akan sedikit jogging pada pagi hari ini ya. Kemudian kita akan ini kondisi pagi ini pemirsa di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sudah terlihat cukup ramai begitu. Saat ini masyarakat dari pagi hari tadi sampai dengan sekarang ini sudah mulai ada yang jogging, ada yang badminton, ada yang naik sepeda. Dan saya sudah bersama Dr. Vito. Selamat pagi, dokter. Akhirnya nih, ini kita ketemu juga untuk ngobrol-ngobrol sambil jalan aja kali ya, Dok ya? Iya, benar. Lebih enak ya? Iya. Ini sudah ada Dr. Vito Damai yang akan menginformasikan. Dok, ini kan kita banyak melihat masyarakat yang pagi-pagi sudah jogging, olahraga, badminton di GBK. Amannya protokol kesehatan seperti apa sih yang harus diperhatikan, Dok? Apa yang kita lakukan ketika olahraga sudah diberitahukan ketika kita masuk ke dalam area GBK ini. Ada sound system yang terus-menerus memberitahu bagaimana kita harus bersikap. Dia ingatkan cuci tangan, ingatkan pakai masker, ingatkan jaga jarak fisik. Lalu sebelum kita masuk pun pintunya dipisah, pintu keluar dan pintu masuk ke dalam area stadion. Jadi sebenarnya sudah dikondisikan supaya orang itu seaman mungkin. Nah, walaupun demikian memang kalau tadi saya lihat
penglihatan saya masih aja sih ada orang yang memang tidak melakukan hal itu, tidak jaga jarak, lalu dia tidak pakai masker. Walaupun kalau cuci tangan saya nggak lihat ya mereka ya, tapi kalau secara umum ada juga orang masih nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Dok, ini aku sama dokter sama-sama pakai face shield dan juga masker. Iya. Amannya masker aja cukup atau harus face shield sama masker? Sebenarnya kan yang dianjurkan sekarang pakai masker. Face shield itu memang direkomendasikan apabila kita tidak mampu atau kira-kira daerahnya sangat ramai sehingga tidak mampu menjaga jarak yang cukup. Dengan face shield ini membantu untuk melindungi. Nah, jadi saya memilih pakai masker karena memang saya tadi lihat di depan kok ramai sekali. Jadi, tapi kalau face shield aja boleh nggak sih dok sebenarnya kalau untuk olahraga? Bisa, karena masih ada area yang kosong dan itu masih bisa keluar dan masuk juga droplet. Karena itu face shield ini sebagai pelengkap kalau kita pakai masker. Jadi pelengkap ya pemirsa, jangan berolahraga hanya menggunakan face shield saja ya. Dok, ini sebenarnya kalau kita olahraga pakai masker, ada nggak nantinya efek terhadap pernafasan kita kalau lagi olahraga? Tentunya pasti kalau orang yang apalagi yang nggak biasa olahraga pasti ngerasa sih kalau kita sambil jalan ya dok olahraga, ya? lalu tiba-tiba mungkin pakai masker kan biasanya nggak pakai, pasti ada rasa sensasi oke ini lebih engap. Padahal sebenarnya sih nggak terlalu sih. Sebenarnya tidak memang mengganggu pernafasan kita ya? Sebenarnya nggak, apalagi kalau misalkan cuma pakai masker kain. Kalau saya aja pakai masker bedah, saya bisa tindakan prosedur lama-lama di rumah sakit seharian pun nggak apa-apa gitu sebenarnya. Dan saya juga kan dengan aktivitas yang jalan juga dan melakukan aktivitas yang secara aktif juga. Nah sebenarnya ini adalah masker ini sekali lagi pelengkap juga. Yang paling utama sebenarnya kalau kita lagi dalam keadaan kayak gini kan nggak berkerumun, tidak bergerombol, idealnya nggak keluar-keluar malah. Cuma ini adalah excuse karena ya sudah orang mungkin bosan, stres juga di rumah, jadi mereka ingin keluar. Nama saya akui kalau datang ke sini, oh ternyata beda ya. Saya aja baru kali ini kesini lagi. Baru kali ini buat Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Dok, ini kan juga kemarin kita tahu bahwa sebenarnya CFD untuk di Sudirman Tamrin itu tidak diadakan lagi, tetapi dipecah menjadi 32 area begitu ya. Ada larangan mengenai anak-anak dan juga lansia. Sebenarnya apakah mereka boleh berolahraga atau umur berapa sih yang amannya olahraga di luar saat ini? Sebenarnya memang menurut saya boleh olahraga dan malah dianjurkan untuk olahraga. Tapi untuk semua orang sebenarnya kita anjurkan supaya berolahraga sendiri-sendiri, tidak berkerumun, tidak bergerombol, dan kalau bisa memang tidak ke tempat umum. Namun sekali lagi ini adalah sebenarnya adalah ya excuse karena ya memang kalau terlalu lama orang mungkin kelihatannya mereka akan stres juga di rumah dan bosan juga. Sehingga kalau misalkan kalau kita tanya tadi, kalau orang tua dan anak-anak boleh nggak? Memang sebaiknya sih ya enggak. Tetap aja di rumah aja karena ada cara lain yang bisa kita lakukan walaupun memang tentu saja akan beda sensasinya. Ya ini kan memang sama-sama prihatin. Artinya ya memang kenapa semua ini jadi kayaknya kok ribet banget. Sebenarnya tujuannya bukan untuk membatasi tapi untuk melindungi. Karena banyak hal yang mungkin kita belum tahu. Kalau kita lihat anjuran pemerintah pun beberapa kali update. Itu karena banyak hal yang mungkin begitu kita tahu bahwa ini kepastian demikian, kita akan melakukan lagi rekomendasi yang baru. Nah sebelum itu terjadi, kita harus menjamin semua orang aman. Jadi kalau kita nggak yakin ini aman, tentu saja kita nggak rekomendasikan. Maka sampai saat ini kalau memang bisa, memang di rumah aja. Ya inilah dia. Secara teori kita bisa kalahkan virus ini dengan cara semua orang diam di rumah 14 hari lah, seenggak-enggaknya gitu, atau 20-an hari. Karena virus itu kan ada waktu hidupnya, dia akan mati. Tapi ya ini malah manusia. Nggak mungkin semuanya ternyata seperti itu. Udah mulai bosan, udah mulai jenuh ya dok ya di rumah aja. Nah kan pemilihan olahraga apa yang paling tepat saat pandemi COVID-19 ini dok? Pandemi COVID ini kita masih bisa melakukan olahraga aerobik, lari, jalan, bahkan goes pun masih bisa, apalagi kalau tempat yang sepi. Kalau kita ingin olahraga yang lebih ritmik, kita bisa lakukan, kalau saya di rumah dengan lihat dari YouTube aja atau lihat dari TV aja, kita bisa lakukan itu sama-sama. Jadi sebenarnya sama-sama secara virtual. Nah jadi sebenarnya itu banyak pilihan yang paling ideal. Kalau kita rasa kesepian kan bisa sambil virtual meeting olahraga sama-sama dengan teman-teman. Kalau nggak ditemenin keluarga gitu ya olahraganya ya di rumah ya tapi dok ya. Jaga jarak juga kan sama aja tetap demikian. Jadi itu memang normal yang baru atau kita bilang sekarang adaptasi kebiasaan yang baru. Bukan kembali ke zaman dulu sekali. Inilah yang normal saat ini sebenarnya harusnya. Dimana kita menjaga jarak dan kita memang membatasi kerumunan. Tapi kalau kita dengerin di GBK selalu ada informasi mengenai mengingatkan, mengedepankan protokol kesehatan ya dok ya saat ini ya. Nah dok, kalau misalnya dokter sendiri melihat saat ini kan banyak sekali masyarakat yang olahraga di luar, Car Free Day di beberapa tempat yang menjadi alternatif. Tapi kok kayak nggak jaga jarak sih dok? Apa mungkin informasi yang perlu mereka berikan bahwa sebenarnya walaupun mau olahraga di luar tetap dong jaga jarak? Iya benar, memang ini saya tadi juga lihat banyak orang memang yang kadang-kadang saya lihat saya perhatikan ketika mereka melewati satuan pengaman mereka lepas maskernya. Atau mereka malah nggak jaga jarak sama sekali. Tentunya pemerintah dan juga semua orang yang ada di sini kan sebenarnya sudah
memberitahu dan sudah kasih tahu bahwa ini memang harus jaga jarak. Kadang-kadang mungkin satu apa kita mungkin pesannya kurang sampai ke mereka, atau memang mereka kesadarannya mungkin masih kurang. Karena nggak mungkin semuanya pemerintah yang mengawasi. Ini perlu peran aktif masyarakat juga. Maka sekali lagi kita harus bilang bahwa garda terdepan itu sebenarnya masyarakat. Mereka sendiri yang mesti menjaga, kan nggak mungkin kita semua satu persatu kita awasin mereka semua. Itu adalah kesadaran diri sendiri sih. Aku memang sering kali lihat, tapi ya aku juga kan nggak berwenang untuk menegur di sini. Iya benar. Ya udah. Walaupun dokter pengen negur rasanya dok ya. Tapi nggak mungkin aku tegur. Nah makanya maksudnya kalau misalnya ada Anda yang sadar ya Anda kasih tahu kepada orang lain. Nah face shield ini juga menurutku kepakai karena mesti gini, kadang-kadang kan orang tidak melakukan protokol kesehatan seperti yang kita minta. Contoh nih misalkan lari nggak berkerumun atau dia lari nggak pakai masker. Ini untuk melindungi kita juga kalau ada orang yang misalkan memang dia lagi batuk-batuk dan dia lari depan kita. Ya seenggaknya ini melindungi kita dong dari kecerobohan orang lain. Oh iya benar. Kalaupun orang lain nggak ada pengamanan lah ibaratnya ya, kita yang harus mengamankan diri sendiri ya dok ya. Kita juga mengamankan diri sendiri juga. Jadi pakai face shield dari kita yang jaga jarak secara aktif. Jadi kita nggak nunggu orang jaga jarak dari kita yang jaga jarak secara aktif juga. Penting yang disampaikan oleh Dokter Vito bahwa sebenarnya lebih baik di rumah saja, olahraga di rumah dengan banyak pilihan olahraga yang bisa kalian lakukan. Tetapi kalau memang harus banget olahraga di luar rumah, tetap mengedepankan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Sekian Dokter Vita, terima kasih banyak. Kita langsung olahraga lagi. Kembali kepada Vita dan juga Bayu di studio. Baik, terima kasih Kamarate Kusuma atas informasinya dari sana. Tadi kalau kita melihat visual yang kita tangkap juga ya Bay ya. Tadi waktu pas mau masuk aja ya kan masih berkerumun, masih antrian. Nah ini yang harus diantisipasi karena kita nggak pernah tahu ya berapa orang kemudian akan masuk ke stadion GBK. Termasuk juga ketika oke lah kalau misalnya di depan ada petugas bisa dijaga jarak, diatur jaga jarak. Tapi gimana memastikan orang-orang yang nantinya olahraga di dalam stadion GBK seluas itu bisa mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak. Makanya tanggung jawab mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai ada pikiran begini, dia nggak pakai masker berarti kita juga nggak apa-apa. Dia nggak cuci tangan, saya juga nggak apa-apa. Nah itu pikiran-pikiran yang mungkin saja bisa berpotensi justru menambah penambahan kasus COVID-19. Jangan ada kata nggak apa-apa ya Bay ya. Betul begitu. Nah ini kita sesaat lagi akan membahas mengenai tadi yang sempat kita sampaikan di awal ya Bay ya. Daring bikin darting ya. Daring bikin darting itu nanti yang akan kita diskusikan pagi hari ini, tapi sesaat lagi kita akan mulai hari ini.